Kedua suara mengambil tempat. Agar jarak antara kompi satu dengan kompi yang lain disesuaikan. Pelangnya ikut dipindahkan. Proses di tengah-tengah pasukan. Untuk teman-teman yang masih menggunakan masker, ya, latihan turunnya. Siap. Gerak. Kendaraan kencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Lagi penghormatan. Hormat. Gerak.
Tegak! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Lapor upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-63 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 25 September 2023. Siap! Lanjutkan. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina upacara tiba di mimbar upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-63 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 25 September tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah, tegak, maju, jalan. Belok kanan.
kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Langkah ke belakang, jalan. Teruskan. Turun kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah tegak maju. Jalan. Mengheningkan cipta. Untuk mengenal arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai.
Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penyematan tanda kehormatan Satya Lancana, Karya Satya, dan pelepasan purna bakti karyawan-karyawati Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Kantor Pertanahan periode tahun 2022-2023 dan penyerahan piagam diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48/DK/tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48/DK/tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Daftar nama pegawai negeri sipil yang memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Nomor urut, nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, tanda kehormatan. 1. Dr. Andes Hizkia Sinarmata MSI MKN, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lencana Karya Satya, 30 tahun. 2. Bernardus Boy SSIT MH, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Satya Lencana Karya Satya, 30 tahun. 3. Sarah Salim Manapa SH, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Satya Lencana Karya Satya, 30 tahun. 4. Prasetya STMN, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lencana Karya Satya, 20 tahun. 5. Imelda Florante Rai SST, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sika, Satya Lencana Karya Satya, 20 tahun. 6. Nelci Lorenzi Nama SE, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagakeo, Satya Lencana Karya
Satya 20 tahun. 7. Roni Dano, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, penata kadastral pertama pada kantor pertanahan Kabupaten Manggarai Timur. Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 8. Alvinta Claudia Adrianingrum SSI MSc, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, penata pertanahan muda pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 9. Natalia Dwi Suryaningsi SE, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Subbagian Tata Usaha pada kantor pertanahan Kabupaten Kupang. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 10. Jubilarius Emmanuel Francisco Jeffrey Woge SIP, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada kantor pertanahan Kabupaten Sumba Tengah. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 11. Bungsu Absar Abdurrahman Wajojo STR, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, penata kadastral pertama pada kantor pertanahan Kabupaten Nagakeo. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 12. Stefanus Leod Nomad Esros, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, penata pertanahan pertama pada kantor pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 13. Veronica Agustina STR, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, penata kadastral pertama pada kantor pertanahan Kabupaten Kupang. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 14. Luciana Mariati Karuni Poso Teku STR, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, penata pertanahan pertama pada kantor pertanahan Kabupaten Manggarai Timur. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 15. Ade Irma Susanti, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, pengadministrasi keuangan pada kantor pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 16. Albertus Devi Pramata Maru, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, pengadministrasi umum pada kantor pertanahan Kabupaten Nagakeo. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 17. Absalom Maufani, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, pengadministrasi umum subbagian tata usaha pada kantor pertanahan Kabupaten Kupang. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 18. Febrianti Deliana Budeni, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, administrasi pertanahan, bidang pengadaan tanah dan pengembangan pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Nama Purna Bakti Karyawati Kantor Pertanahan periode 2002-2023. Sarah Nurma Tomis, masa kerja 40 tahun 7 bulan, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Demikian pembacaan. Kepada perwakilan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kami mohon dengan hormat kepada pembina upacara untuk menyerahkan.
penyerahan selesai, kami silakan kembali ke tempat semula. Undangan disilakan duduk kembali. Sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang akan dibacakan oleh pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Saya akan membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tanggal 24 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, para pejabat pimpinan tinggi media dan staf khusus menteri, para pejabat pimpinan tinggi pertama dan tenaga ahli menteri, para kepala kantor wilayah BPN dan kepala kantor pertanahan se-Indonesia, para peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2023. Tanggal 24 September kita peringati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang yang sekaligus merupakan hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria yang ke-63. Hal ini sebagai bentuk bersatunya hari lahir UPA dan Hari Tata Ruang. Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2023 kali ini mengusung tema kinerja dan kolaborasi untuk Indonesia Maju. Dalam menjalankan programnya, Kementerian APR/BPN tidak dapat bergerak sendiri. Perlu dibangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak terkait. Hadirin yang saya hormati, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Kementerian APR/BPN berkomitmen untuk melakukan kerjasama serta membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Saat ini Kementerian APR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah. Diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar. Selain itu, melalui program PTSL, saat ini telah terdapat 10 kabupaten kota yang dinyatakan sebagai kabupaten kota ungkap. Dalam menyukseskan program PTSL, saya mengajak para kepala daerah untuk membantu masyarakat dengan membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama kali. Hingga saat ini telah terdapat 118 kabupaten kota yang membebaskan BPHTB. Terhadap kabupaten kota yang belum, saya mendorong pemerintah daerah dapat segera melakukan pembebasan BPHTB.
sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan tanahnya. Dalam melakukan akselerasi pendaftaran tanah, Kementerian ATR BPN juga mendorong pendaftaran tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat hukum adat yang ditempuh melalui skema pendaftaran tanah secara komunal, seperti yang diterapkan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Papua. Skema pendaftaran tanah secara komunal akan menjadi model dalam pensertifikatan tanah adat. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga mendorong pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf dan rumah ibadah, seperti gereja, pura, masjid, dan lain-lain, yang dilakukan tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi, sehingga umat beragama dapat beribadah dengan tenang, sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Kementerian ATR BPN juga terus memberikan dukungan terhadap Ibu Kota Nusantara. Kementerian ATR BPN telah menyelesaikan 9 materi teknis RDTR yang seluruhnya telah ditetapkan menjadi RDTR oleh Kepala Badan Otorita IKN. Selanjutnya, dari target 12 paket pengadaan tanah di IKN telah diselesaikan sebanyak 7 paket pengadaan tanah, dan sisanya akan segera diselesaikan demi kelancaran pembangunan IKN. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk mempercepat realisasi target rencana detail tata ruang RDTR. Setiap kabupaten kota harus memiliki RDTR yang mencakup aspek tata kota, pariwisata, perindustrian, dan mitigasi bencana. Hal ini penting demi terwujudnya tata kota yang baik, agar tidak ada masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana ataupun di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Di sisi lain, dengan ketersediaan RDTR, maka dapat meningkatkan daya saing wilayah dan mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan investasi. Dengan adanya RDTR, maka akan memberi kemudahan pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR pada sistem online semua submission atau OSS. Di daerah yang sudah memiliki perkara RDTR dan terintegrasi dengan sistem OSS, proses penerbitan KPR dapat dilakukan dalam waktu maksimal 1 hari kerja dan akan mereduksi waktu keseluruhan proses perizinan usaha. Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa investasi adalah kunci. Oleh karena itu, saya meminta agar para kepala daerah segera merealisasikan penyusunan RDTR di daerahnya masing-masing. Mengingat tata ruang merupakan panglima yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, sinergi dan kolaborasi 4 pilar antara Kementerian ATR BPN dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan adalah kunci. Berkat sinergi dan kolaborasi yang baik, beberapa kasus konflik agraria seperti konflik suku anak dalam di Kabupaten Musirawas Utara, konflik suku anak dalam 113 di Kabupaten Batanghari, permasalahan tanah di kawasan Wonorejo, Kabupaten Blora dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, terhadap beberapa kasus yang melibatkan oknum mafia tanah seperti tanah ekskul binatang di Kota Makassar dan okupasi lahan menggunakan surat vertuari di Kota Palangkaraya yang dipasukan, target operasinya dapat tereksekusi dengan baik. Hal ini merupakan bukti keseriusan Kementerian ATR BPN dalam memberantas mafia tanah. Untuk mencegah dan menutup ruang gerak mafia tanah, Kementerian ATR BPN menerapkan program digitalisasi data-data pertanahan dan melakukan sertifikasi tanah secara elektronik.
Saat ini sedang dilakukan uji coba sertifikat elektronik. Hal ini dilakukan untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan pendataan data pertanahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menjaga keamanan data pertanahan apabila terjadi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, partisipasi masyarakat turut memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dengan duduk bersama dan menampung setiap aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat benar dan memberi manfaat yang konkret bagi masyarakat. Salah satu bentuk implementasi perwujudan partisipasi masyarakat ialah melalui gugus tugas reforma agraria atau GTRA. GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendiskusikan hambatan dan tantangan lintas sektor dalam melaksanakan reforma agraria agar terdapat pembangunan berkelanjutan dan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir, kawasan hutan, dan tanah-tanah transmigrasi. Melalui wadah GTRA, beberapa konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun di berbagai daerah dapat terselesaikan. Pada pertemuan puncak gugus tugas reforma agraria, dibahas beberapa hal terkait penguatan hak melalui sertifikasi tanah bagi pemukiman masyarakat di atas air, penyelesaian konflik agraria di atas aset BMN, BMD, BUMN, dan BUMD, percepatan penyelesaian tanah transmigrasi, dan percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan. GTRA Summit 2023 telah menghasilkan deklarasi Karimun yang disepakati oleh para menteri terkait dan siap bekerja sama untuk menghancurkan tembok ego sektoral yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria. Ibu dan Bapak yang berbahagia, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita perlu mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi intelektual, profesional, serta memiliki karakter yang baik. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul, khususnya untuk melanjutkan pengabdian di bidang pertanahan dan pertanian. Untuk itu, saya mendorong agar STPN segera bertransformasi menjadi politeknik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat Hari Agraria dan Tata Ruang dan Hari Lahir UPA yang ke-63. Tidak bosan saya mengingatkan kembali agar seluruh jajaran Kementerian APR memiliki gaya hidup sederhana, dimulai dari sendiri dan keluarga. Semoga dengan momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang kali ini, kita dapat mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Petani Adi Cahya. Menyanyikan Mars Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.
pembacaan doa oleh pejabat dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kami, Allah yang bertakhta di tempat yang maha kudus, Allah penguasa segala yang ada di langit dan bumi, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu kami dapat memasuki dan menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Allah, sumber rahmat, pada saat ini kami semua berkumpul di tempat-Mu dalam rangkaian acara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-63 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan Pengasihan. Mampukan kami untuk memaknai peristiwa hari ini sebagai momentum dan spirit untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan rakyat di daerah ini. Beri kami kekuatan dan hikmat agar kami dapat mewujudkan mimpi besar penataan ruang dan pelayanan pertanahan bagi rakyat dan masyarakat di daerah kami. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat gubernur, forum komunikasi pimpinan daerah, bahkan semua perangkat pimpinan di daerah ini. Karuniakan hikmat dan kearifan bagi hamba-Hamba-Mu, agar mereka mampu memimpin kami sesuai semangat dan cita-cita yang telah dirintis oleh para pejuang bangsa dan negara ini. Hindarkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan. Jauhkan kami dari perselisihan dan pertentangan. Mantapkan tekad kami untuk terus membangun bangsa dan daerah kami. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa dan menyerahkan keluarga besar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, secara khusus keluarga besar Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam segala program dan kerja. Karuniakan hikmat dan kearifan bagi hamba-Hamba-Mu, terus menerus memberi yang terbaik dalam setiap tugas dan tanggung jawab penyembahan bagi keberhasilan pembangunan pertanahan di daerah ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang telah berjasa melalui pikiran dan ide-ide dalam memajukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Allah terus berkati hamba-Hamba-Mu. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk hamba-Hamba-Mu yang oleh karena prestasi mereka hari ini boleh dianugerahi Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Tuhan terus pakai anak-anak-Mu sebagai alat-Mu untuk terus mendatangkan kebaikan bagi pembangunan bangsa, secara khusus bagi pembangunan pertanahan di daerah ini. Ya Allah yang Maha Baik, Allah juga terus memberkati kami sekalian yang hadir saat ini dalam setiap tugas dan peran kami masing-masing. Kuatkan dan mampukan kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar kami juga terus memberi yang terbaik dalam setiap tugas dan peran kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami sadar bahwa kami tidak luput dari dosa. Karena itu kami berdoa dan memohon kepadamu, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, serta jauhkan kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Inilah kami, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Laporan pemimpin upacara.
Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Upacara selesai. Barisan
dukungan kepada semua pihak supaya dapat memberikan energi positif kepada kami dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan WBBM. Terkhusus mengajak seluruh jajaran pegawai di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bersatu, bekerja keras, dan berkomitmen penuh dalam menciptakan wilayah bebas korupsi dan WBBM. Mari kita jadikan rencangan zona integritas wilayah bebas korupsi dan WBBM ini sebagai tonggak awal untuk kemajuan kita semua. Izinkan menutup laporan ini dengan pantun. Ke pasar Oibobo membeli beras. Beras di mana? Di dalam kuali. Kami di BPN NTT canangkan zona integritas. Siap bekerja dengan sepenuh hati. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya kita saksikan bersama persembahan yel-yel dari pegawai kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berikan tepukan. Yel-yel zona integritas kami BPN NTT. Siapa kita? Kami BPN NTT. Apa budaya kita? Melayani, profesional, terpercaya. Apa misi kita? Meraih predikat WBK WBBM. Zona integritas, no pungli, no gratifikasi. kami BPN NTT. Bisa. Kalau kita berikan tepuk tangan meriah kepada para pegawai dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah
mempersembahkan yel-yel. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berturut-turut. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Istia Simarmata, MSI MKM. Kedua, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gaus Wicaksono SH MH. Ketiga, Komandan Distrik Militer 1604 Kupang, Letnan Kolonel Infanteri Wiwit Jalu Wibowo. Empat, PLH Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosua Karbeka SH. Lima, Kepala Bidang Keuangan Polisi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Widada SPD. Enam, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Bapak F. William Saja SH MH. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan sertifikat aset pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur kepada Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan penyerahan sertifikat aset pemerintah Kota Kupang kepada penjabat Wali Kota Kupang oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, diawali dengan pembacaan daftar sertifikat. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berlokasi di Alat, Kecamatan Manulai 2, jenis hak pakai penggunaan untuk Rumah Sakit Benboy Kota Kupang. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berlokasi di Kelurahan Rindi, Kecamatan Kimbaru, Sumba Timur, jenis hak pakai penggunaan untuk UPT peternakan. Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, jenis hak pakai penggunaan puskesmas. Pemerintah Kota Kupang berada di lokasi Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava, jenis hak pakai penggunaan untuk puskesmas. Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa 5, jenis hak pakai penggunaan untuk puskesmas. Penyerahan selesai, kami silakan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu para peserta upacara sekalian yang kami hormati dan kami kasihi, demikianlah serangkaian upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, silakan barisan dibubarkan dengan rapi.
Ambios. Wawancara sedikit 3 menit. Boleh sedikit 3 menit. Bapak Yos Karbeka dari Ombudsman. Bapak terkait zona integritas hari ini di HUT yang ke-63 ATR BPN secara nasional. Apa Bapak mau katakan untuk upaya-upaya ke depan dalam rangka tugas-tugas kerja BPN? Pertama kita apresiasi kepada kantor wilayah BPN NTT karena sebagai pemicu bagi kantor pertanahan di Kabupaten Kota untuk di tahun-tahun mendatang secara keseluruhannya harus mencanangkan zona integritas ini karena ini sudah menjadi komitmen pemerintah dalam agenda reformasi birokrasi yang akan berakhir di tahun 2024. Mudah-mudahan dengan pencanangan hari ini berharap seluruh kantor di Kabupaten Kota pun segera mengikuti dan menyongsong kehamilan provinsi. Nah, masih ada sejumlah agenda besar sebenarnya soal mafia tanah dan seterusnya menuju ke pencatatan pertanahan dari sisi elektronik. Kerja-kerja ini apa yang Bapak katakan tentang mereka ke depannya nanti? Ya, dengan salah satu faktor atau agenda utama dari zona integritas adalah bagaimana kita merubah pola pikir birokrasi. Sebelumnya banyak cerita miring tentang kinerja pelayanan pertanahan. Kita berharap dengan pencanangan zona integritas ini telah merubah pola pikir para operator ASN pertanahan agar mampu memberikan pelayanan tanpa pungli, tanpa gratifikasi. Baik. Terima kasih Bapak. Satu ucapan untuk BPN di hari ulang tahunnya. BPN hebat. Terima kasih Pak Yos Karbeka dari Ombudsman Nusa Tenggara Timur. Akhirnya nanti 2024 sudah tentang tersedia tanah yang ada di Indonesia. Berapa banyak? Ini tahun ini apa? Itu dalam hak tanggungannya berapa banyak dari sekian? Hak tanggungan ini tergantung kepada masyarakatnya. Apakah tanah itu setelah disertifikatkan ingin untuk menjadi modal? Ada juga masyarakat kan itu sertifikat itu di bawah bantal, ya kan? Makanya kita dorong selesai aset reform, maka lanjut akses reform. Akses reform ini tujuannya adalah agar masyarakat membuat ini jadi modal untuk menambahi yang usahanya, baik UMKM maupun yang memiliki perorangan maupun yang memiliki usaha besar. Jadi yakinkan mereka jangan di bawah masa, jangan tapi dibuat ini bagaimana menunjang pertumbuhan ekonomi yang akhirnya nanti akan membuat gross national product meningkat. Ini hak pakai kita serahkan kepada posisi juga ada saya juga sangat tadi kepada tahun depan sesungguhnya aja belum ada kesempatan ya, kalau sudah terdaftar tapi kan organisasi pemerintah ini tidak lagi sengketa konflik dan perkara dengan masyarakat. Karena apa? Setiap tanah yang tidak ada sertifikatnya rentan sekali untuk terjadi sengketa konflik dan perkara. Maka kalau sudah terdaftar, maka masyarakat yang masuk untuk perkara kan sudah ada kewenangan dari pemerintah tersebut mengajukan fungsi masyarakat. Kalau laporan yang masuk ke BPN sendiri, sertifikat ini berapa banyak sengketa Pak yang ditangani? Sengketa itu ya kalau di NTT
kasus Pak. Sampai. Jadi ini yang berperkara yang banyak Pak. Perkara ini kan kita hanya menunggu dari putusan pengadilan. Kalau sudah ingkrah langsung kita batalkan. Terima kasih Bapak. Yo, makasih. Selamat pagi Bapak Set. Selamat pagi Bapak. Nama siapa nih Bapak? Paulani. Paulani, Bapak Paulani, salah seorang pensiunan kantor di BPN Kabupaten Kupang. BPN Kabupaten Kupang. Tahun berapa nih Bapak? 2009. 2009 Bapak. Dilihat dengan keberadaan BPN sekarang Bapak. Bapak lihat soal plus minusnya sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada di depan podium. Saya pensiun. Bapak Mikael Saya bangga ini Kota Kupang, saya yang ikut tata. Siap. Ibu Ferdi. Ini yang tertata. Ini kita SH dari Kanwil. 79, 80, 81, 82. Ini wali kota pertama Pak Adibu Amalo. Kita di Mbapere di Agraria. Saya dan 3 orang dari akademi dan 10 orang dari Sumba Timur dan Bapak Siap. Dasar pengalaman ini Kabupaten Kupang saya tata lagi ibu kota Oelamasi. Oelamasi Bapak. Luas tanah untuk civic center. Kami mengundang dengan hormat para undangan untuk bersama-sama 140 hektar Bapak. 340 hektar. Tanpa ganti rugi. Luar biasa. Saya yang taken sertifikat. Bapak yang taken sertifikat. Saya yang ketua penataan ruang. Penataan ruang untuk Kabupaten Kupang. Ya, DT. Ada dasar ini pengalaman ini ada 1000 kapling di sana. Sekali lagi bagi nama yang telah disebutkan semua untuk berada di depan podium. Kasih kapling free, mereka bikin rumah tinggal di situ. Maka masuk kantor jam 7 pagi, pulang sore. Kenyataan sekarang tidak ada pegawai yang dikasih di kapling situ. Saya tidak tahu Bupati Sidoarjo kenapa tidak. Sekali lagi bagi namanya yang telah dipanggil untuk kapling. Kita jual leher di depan podium. Terima kasih. Darah untuk dapat tanah free. Ada 1000 kapling untuk tinggal situ, kinerja situ, dan Oelamasi dikelilingi oleh Agropolitan Osao. Perencanaan ruang ada, maksudnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sudah 14 tahun, silakan lihat. Maksudnya supaya kejenuhan Kota Kupang di sana. Bupati kepada saya. Bupati waktu itu siapa Bapak? Beda. Oi. Bagaimana agar ibu kota Kabupaten Kupang pindah dari kita menyaksikan Bapak Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional melakukan pemotongan dan kawan-kawan semua. Kepala BPN Kabupaten Kupang. Bapak siapa lagi? Paulani. Paulani, hebat Bapak, luar biasa. Agraria dan Tata Ruang. Pak Victor bilang 63. Beliau Bapak Kakanwil sedang melakukan pemotongan tumpeng. Pegawai Kabupaten Kupang. Saya kira saya sudah bikin itu, tapi Bupati tidak menempatkan. Tapi kapling 1000 untuk pegawai itu masih kosong-kosong. Tapi tetap ada sekarang Bapak? Ada. Oke. Harapan Bapak ke depan untuk pemimpin? Bupati baru nih, mari saya kasih masukan dia untuk Bapak Kakanwil Oelamasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. 1000 kapling. 1000 kapling tetap di. Karena ada air dari Ragnamo. Siap. Itu mutiara itu ada di sini. Siap Bapak, siap Bapak. Satu ucapan untuk hari ulang tahun. Satu ucapan untuk hari ulang tahun. Tanah untuk kesejahteraan rakyat. Tanah untuk kesejahteraan rakyat. Apakah semua tanah di provinsi NTT sudah disertifikatkan, maka kesejahteraan rakyat sudah terpenuhi. Belum. Oke. Tanah digunakan untuk baru ada kesejahteraan rakyat. Oke. Kalau tanah dikasih sertifikat dia jual. Kalau tidak digunakan. Optimalisasi lahan. Maka reforma agraria ini harus fokus tanah digunakan. Tanah digunakan. Saya ditunjuk oleh Kakanwil sebagai konsultan perorangan gugus tugas reforma agraria. Siap Bapak, siap. Saya susun. Siap. Metode. Siap. Metode penataan aset. Siap. Metode penataan akses. Siap. Untuk penyelenggaraan reforma agraria. Nah, selamat pagi Ina. Iya, selamat pagi Bapak.
Ibu Regina Angelia Nahak ST. Ya. Ini dari BPN mana? Di Kanta Malaka, Bapak. Malaka ya? Iya. Jauh-jauh sampai sini nah? Iya, Bapak. Karena rasa rindu terhadap BPN. Iya, sangat mencintai BPN Malaka, BPN provinsi dan kita semua. Okay. Kita di usia yang 63 tahun nih 2023, soal sinergisitas dan kolaborasi yang harus kita bangun untuk mengatasi masalah-masalah tanah, mafia tanah dan lain sebagainya. Nah, sebagai ASN di lingkup BPN Ina, tantangan seperti ini menurut Ina apa yang harus kita bangun ke depan setelah perayaan hari ulang tahun ini? Ya, semoga BPN bisa lebih maju dalam mengatasi sengketa masalah-masalah yang ada dengan pikiran-pikiran yang inovatif, yang lebih merebut suatu persoalan dapat menjadi solusi yang baik. Ya. Nah, terkait dengan hari ulang tahun ini sendiri, Ina mau bilang apa untuk seluruh ASN lingkup BPN di NTT Kabupaten Kota? NTT lebih maju dan lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun BPN seluruh NTT. Oke, sukses untuk Ibu dan teman-temannya di dalam tugas-tugas kesehariannya. Siap. Shalom. Shalom.